Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majelis yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita juga berada di waktu pagi hari. Dan kita tahu bahwa pagi hari ini adalah merupakan waktu keberkahan. Mudah-mudahan mengawali dengan keberkahan, Allah berikan keberkahan kita juga di seluruh usia umur kita hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, saya masih melanjutkan tentang materinya tentang tahsin tilawah. Mudah-mudahan nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Untuk kali ini kita judulnya adalah tentang 6 kunci sukses tahsin tilawah. Ya, sekedar berbagi ilmu, berbagi sedikit yang kami alami selama pembelajaran tahsin tilawah. Baik, silakan Pak. Saya awali dari bait syair yang ada di kitab As-Syaikh Az-Zamzuzi Am-Zarzundi di Ta'lim Al-Muta'allim. Ini syairnya mirip dengan syairnya diwannya Imam Asy-Syafi'i. Ya, ada 6 syarat kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya, ilmu apapun itu, termasuk ilmu tahsin tilawah, maka ada 6 syarat. Di sini beliau mengatakan, ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan illa bisittatin, dengan 6 hal. Sa'unbika an majmu'iha bibayan. Saya akan kumpulkan dengan keterangan-keterangannya. Yang pertama zakaun, yang kedua wahirsun, yang ketiga wastibarun, yang keempat wabulgotun, yang kelima wa irsyadu ustadin, dan yang terakhir wantulu zamanin. Nah, ini terjemahnya boleh banyak. Ingat bahwa ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 hal, kata beliau. Aku akan menjelaskan semuanya kepadamu, yaitu yang pertama kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, bekal yang cukup, bimbingan seorang guru, dan juga waktu yang lama, watulu zamanin. Next. Nah, ini petanya ya. Jadi untuk mendapatkan kunci sukses belajar tajwid Al-Quran, kalau kita kaitkan dengan tajwid Al-Quran, maka ada 6 hal yang harus kita perhatikan agar kita sukses ketika belajar tahsin tilawah, belajar tajwid Al-Quran. Ada kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, bekal yang cukup, bimbingan guru, dan juga waktu yang lama. Baik, kita coba satu-satu. Yang pertama kecerdasan, bahwa setiap orang memiliki kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah berikan kecerdasan yang berbeda-beda. Ya, kalau kaitannya dengan belajar tahsin tilawah, maka ada yang mudah mengucapkan huruf-huruf tertentu. Memang sudah dari sananya gitu Bapak Ibu ya. Dia mudah mengucapkan ain, huruf H, dia mudah banget. Ya. Itu beda-beda. Nanti ada di antara kita yang memang untuk mengucapkan huruf-huruf tertentu dia mudah, tapi huruf yang lain dia kesulitan. Berbeda nanti dengan orang yang lain.
Untuk huruf-huruf yang ini dia mudah, yang lain dia kesulitan. Ya. Nah, kemudian selain kecerdasan yang memang Allah sudah berikan setiap kita berbeda-beda, ada juga kecerdasan yang bisa kita upayakan, yang bisa kita latih. Oleh karenanya, ketika sesuatu yang kita sulit banget, ketika belajar tahsin tilawah, baca Al-Quran, kita sulit banget untuk huruf-huruf tertentu, bacaan-bacaan tertentu itu bisa diupayakan, bisa dilatih insya Allah. Ya, dengan bimbingan guru kita, insya Allah bisa dilatih. Nah, oleh karenanya, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan, kita maksimalkan. Ya, ada orang yang memang ketika diajarkan huruf hijaiyah itu gampang banget, Bapak Ibu. Ya. Tapi ada memang diantara kita yang untuk huruf hijaiyah saja udah masih suka ketuker. Ya. Ha, 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 ain, ya, nga, gitu ya. A, nga, a, nga. Apalagi? Ya. Fa, pa, fa, pa, alam taro kaifa fa, alam taro kaifa pa. Ya. Ya. Nah, artinya apa namanya? Ya, nanti kekurangan itu bisa kita latih dengan ya diusahakan, diupayakan belajar. Ya. Nanti kalau Allah kasih kelebihan lengkap semuanya, ya nggak enak hidup ya. Udah pinter semua, nggak ada yang belajar lagi. Majelis taklim sepi nanti, udah pada pinter semua, ya kan? Nah itu hikmahnya begitu Bapak Ibu ya. Allah kasih kelebihan ya, satu sama lainnya itu untuk saling mengisi, melengkapi. Baik. Kemudian yang kedua kesungguhan, ya kesungguhan. Belajar apapun, insya Allah kita sepakat butuh kesungguhan. Ya. Tanpa kesungguhan rasa-rasanya tidak akan kita dapatkan hasil yang kita harapkan. Ya. Kita mau melatih apa? Bulu tangkis, kita mau melatih apalagi? Catur. Catur latihan juga sih ya. Apalagi apapun bidangnya itu butuh kesungguhan. Kalau nggak ada kesungguhan, rasa-rasanya kita sepakat nggak akan cepat kita dapatnya. Termasuk kita ingin baca Al-Quran bagus, gitu ya, baca Al-Qurannya lancar, ya butuh kesungguhan. Nah, kesungguhannya seperti apa? Ini yang pertama, indikator kesungguhan seseorang ketika kaitannya dengan belajar Al-Quran, belajar tahsin tilawah. Yang pertama adalah dia rajin hadir ke halaqah tahsin, rajin ke majelis tahsin tilawahnya. Kalau Allah sudah mudahkan kita untuk bisa ketemu dengan majelis Al-Quran, ketemu dengan halaqah Al-Quran, itu sudah pertanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Gitu Bapak Ibu. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah pahamkan agama. Ya. Sebab tidak semua orang diberikan kemudahan dari sisi waktunya, dari sisi fisiknya, dari sisi jaraknya, dari sisi barangkali kalau perlu bayar infaknya. Ya. Ada orang ingin belajar Al-Quran, waktunya nggak ada Ustadz, susah banget mepet terus gitu kan. Waktunya ada tapi jaraknya jauh, Ustadz, adanya di sana. Ya. Waktu jarak dekat tapi belum ada yang menyelenggarakan. Ya, semuanya bisa dia, tapi di sana ada infaknya Ustadz, saya belum bisa bayar infak misalkan. Nah, artinya kan banyak hal-hal faktor yang membuat dia belum bisa ikutan di majelis tahsin tilawah, majelis Al-Quran. Nah, kalau kita kemudian Allah mudahkan, kita bisa hadir ke majelis Al-Quran, ya, untuk diperbaiki bacaan Al-Quran kita, itu sudah pertanda Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita. Ya, tapi apakah sudah berhenti? Belum Bapak Ibu.
Ya, belum berhenti di situ. Ya, kita harus ada kesungguhan, rajin hadir ke halaqah tahsin sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Ya, rajin hadir dulu aja. Mau bisa nggak bisa, pokoknya rajin aja dulu. Ya, yang kedua, tepat waktu. Ya, tepat waktu hadir ke majelis tahsin tilawah, ke halaqah Quran kita itu termasuk merupakan indikator seseorang tersebut punya kesungguhan. Bahkan gurunya belum datang, dia sudah datang duluan. Wah, sungguh-sungguh dia. Ya. Walaupun nanti ketika pas belajar juga ada masih banyak kekurangan, tapi itu sudah menunjukkan kesungguhan, sudah poin plus buat dia, gitu ya. Nah, yang ketiga, tidak gampang izin. Kadang memang ujiannya ada aja, Bapak Ibu. Ya, sesuai waktu yang sudah disepakati dengan majelisnya, dengan ustadz ustazahnya, ya itu ada aja. Mau kondangan, ya, hujan rintik-rintik, apalagi ada uzurnya nggak jelas itu. Pokoknya uzur aja, ya. Males. Ya ada, pasti ada aja. Ya. Tidak gampang izin. Selama saya mengajar, ya ada peserta ya begitu. Apa Ustaz? Mau kondangan, izin hari ini. Padahal ketemuannya sepekan sekali. Sepekan sekali kalau izin nggak masuk, berarti kan 2 pekan baru ketemu. Nah, pekan berikutnya ada lagi halangan. Aduh Ustaz, ada tugas keluar kota. 2 kali, 2 minggu nggak ketemu. Pekan ketiga, ada lagi. Kalau Ustaz lagi nggak enak badan, meriang, 3 minggu. Pekan keempat sehat semua, nggak ada uzur. Aduh nggak enak nih mau datang, udah 3 kali. Akhirnya nggak datang. Nah, itu kan jadi begitu ya. Jadi memang kesungguhan seseorang diantaranya adalah dia tidak gampang izin. Bagaimana bisa minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya untuk menuntut ilmu. Ya pas waktunya, ya mudahkanlah saya ya Allah biar segala halangan bisa saya lewati gitu ya. Yang berikutnya adalah mengulang-ulang pembelajaran. Kaitannya dengan belajar Al-Qur'an, apalagi belajar huruf-huruf yang tidak biasa kita ucapkan. Ini kan huruf-huruf Arab ini kan banyak huruf-huruf yang nggak biasa kita ucapkan gitu Pak Haji ya. Itu kalau nggak diulang-ulang, ya makin lama makin jauh bisanya gitu Bapak Ibu. Ya, harus sering ulang-ulang. Ya, kho, ya, kho, ha, gho, terus diulang-ulang. Ya. Saya dulu punya kawan saking terngiang-ngiang dari pembetulan gurunya selepas kami belajar tahsin tilawah, sepanjang perjalanan dia latihan terus kayaknya nggak begini sepanjang perjalanan, saking dia pengen bisanya ya, sampai begitu ya, terus begitu. Nah, semakin kita sering melatih gitu, maka insya Allah ya bisanya kita akan semakin cepat. Tapi kalau kita melatihnya kurang, ya semakin jauh. Ibaratnya ini jarak. Ini bisa, ini kita belum bisa. Semakin kita banyak mengulang, kan akan sampai tuh. Waktunya kapan? Ya nggak tahu Pak Ibu. Yang penting kita jalan aja terus ya. Seperti itu. Apalagi kalau dalam pembetulan itu, biasanya ustadz kita, ustazah kita itu, dia bertahap Bapak Ibu. Nggak mungkin semua kesalahan kita tuh langsung diberitahu pada saat itu juga. Itu bertahap. Ya, bertahap. Jadi, ya itu. Harus sering mengulang-ulang pembelajaran. Dan biasanya kita tidak akan diberikan pembetulan yang berikutnya kalau yang sebelumnya masih belum pas gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah sering berlatih ya. Ini kurang lebih sama ya. Baik. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah merupakan pakar ilmu tajwid yang kitab-kitab beliau ini menjadi rujukan para ulama. Beliau mengatakan wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi faqihi. Tidak ada bedanya orang yang belajar tajwid dengan yang nggak belajar tajwid.
kecuali pada satu titik, yaitu dia riyadhatun bifaqihi, riyadhah, olahraga, melatih bifaqihi, mulutnya. Jadi yang membedakan orang belajar tajwid dengan tidak yang belajar tajwid adalah itu di riyadhah mulutnya. Walaupun kita, mohon maaf, kita rajin datang ke halaqah Quran, ke tahsin tilawah, tapi kalau kita belum riyadhatun bifaqihi, belum banyak melatih mulut kita, maka bisa jadi walaupun kita sering datang tidak ada bedanya dengan yang tidak belajar. Kenapa? Sebab poin pembedanya adalah riyadhatun bifaqihi. Banyak melatih mulut kita. Apa yang kita dapatkan hari ini dari guru kita, kita latih lagi. Ya, kita ulang-ulang lagi terus seperti itu. Baik, berikutnya adalah yang ketiga, kesabaran. Yang dibutuhkan kita untuk sukses tahsin tilawah adalah kesabaran, Bapak Ibu sekalian. Saya bagi 3 lingkup kesabaran yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kesabaran lingkup pribadi, ya. Ini untuk menghadapi diri sendiri kita juga butuh kesabaran. Kenapa? Rasa malas, rasa jenuh, ya. Kemudian kita agak susah menerima pembelajaran dari guru kita untuk materi-materi tertentu. Kemudian juga sulit dalam pengucapan. Ini kita harus sabar, ya. Harus sabar. Dulu saya punya murid, dia datang belajar sudah banyak hafalannya. Ya, padahal di lembaga itu tahapannya adalah walaupun sudah banyak hafalan, tapi kalau di tes bacaannya masih perlu diperbaiki, maka masuk kelasnya adalah harus perbaikan bacaan dulu sebelum hafalan. Kenapa? Sebab kalau misalkan di bacaannya masih ada sedikit masalah, dilanjutkan ke hafalan, itu nanti kalau sudah menjadi hafalan, ngilanginnya susah, menghapusnya susah. Kenapa? Sudah di memori dia. Seperti itu. Nah, maka ketika kami sarankan masuk ke kelas tahsin dulu, kita perbaikin sedikit. Tapi nggak maunya menghafal aja, setoran hafalan. Ya akhirnya ketika setoran hafalan banyak dikoreksi untuk mengulang, kurang panjang, kurang dengung, panjang pendeknya salah. Ya lama-lama dia juga nggak tahan, gitu ya, nggak tahan. Akhirnya besoknya nggak datang lagi, seperti itu. Harus sabar, ya. Harus sabar, ya. Kita menghadapi diri kita sendiri, ya, apalagi sesuai dengan petunjuk dari guru kita, ya. Sabar juga ketika kita datang rasa malas. Pasti apapun itu datang rasa malas, ada jenuh, ya. Apalagi mohon maaf, saya termasuk dulu awal-awal saya suka Al-Quran itu saya suka bacaan Quran yang pakai lagom, yang pakai nada irama seperti MTQ awal-awal. Nah, hanya ketika saya diajak ikut tahsin tilawah sama teman saya, itu baru isti'adzah dan basmalah saja udah salah. Sempet ini juga saya tuh, daun juga sempet turun. Kenapa? Sebelum saya belajar itu ya saya biasa ngisi baca Quran buat acara ini, ikut perlombaan MTQ ini ya, walaupun tingkatannya mesti tingkatan kelurahan. Ya, tapi ketika dikoreksi begitu, ya di halaqah tahsin itu sempet, aduh, selama ini saya dipuji, selama ini saya dilulukan, masuk ke kelas tahsin tilawah, salah. Baru baca isti'adzah dan basmalah sudah salah. Itu sempet down juga Bu, awal-awal. Terserah, ya. Tapi saya disemangati teman saya gitu kan. Luruskan niat gitu kan, karena Allah. Kemudian ya di atas langit ada langit lagi, ya insya Allah dapat pahala. Semakin banyak mengulang dapat pahalanya juga banyak. Dikasih semangat seperti itu ya saya datang lagi. Sempet down saya, kenapa? Memang ya tadi diawali saya biasa baca Quran gitu ya, nggak ada yang ngoreksi gitu kan ya, bahkan mungkin orang muji suara saya, tapi tiba-tiba masuk ke kelas disalahin terus, waduh ya. Nah itu agak
Nah, itu kan masalah-masalah pribadi yang harus kita sabar, ya, sabar untuk menghadapi diri sendiri. Yang kedua, yang dibutuhkan kesabaran oleh kita adalah itu lingkungan belajar. Ya, yang pertama mungkin tempat belajar. Wah, tempat belajarnya nggak ada AC-nya, gerah. Ya, akhirnya kita nggak jadi belajar. Tempat belajarnya kayaknya nggak nyaman, gitu, ya kan? Aduh, nggak luas. Apalagi, ya pokoknya seputar itu ya tempat belajar ya. Ya, konon Bapak Ibu, ya anak-anak kita yang di pondok itu tempat belajar di pesantren. Aduh, tempat belajar pesantren lebih mengenaskan lagi. Lebih mengenaskan lagi kalau di tempat pesantren. Ya, jangankan AC, kadang kipas angin juga nggak ada, gitu kan. Nyamuk banyak, gitu kan, segala macam. Nah, ini tempat belajar. Ini juga butuh kesabaran. Kalau Allah takdirkan kita belajar Quran, dapat tempat belajarnya barangkali belum nyaman buat kita, maka harus sabar. Ya, mungkin belum rezekinya kita ketemu tempat belajar yang nyaman buat kita, harus sabar, gitu ya. Jangan sampai nanti gara-gara tempat belajar kita nggak jadi belajar, gitu ya. Nantilah sudah cari tempat yang belajar agak nyaman. Sebulan nggak dapat, 2 bulan nggak dapat, 3 bulan, sampai setahun nggak dapat gara-gara tempat belajar nggak belajar, Bapak Ibu. Ya, yang kedua apa? Teman satu kelompok. Ah, males Ustaz, saya datang lagi. Kenapa? Nggak asik temennya. Ya, itu ada aja pasti. Teman satu kelompok kan orangnya beda-beda, Bapak Ibu ya. Ya, nggak semuanya mengenakan buat kita, pasti ada aja, gitu ya. Ya. Sepanjang saya mengajarkan tuh ada aja, tapi terutama sih yang buat perempuan, buat ibu-ibunya, mohon maaf. Kalau laki-laki kadang-kadang nggak masalah. Nah, ini yang perempuan, yang ibu-ibu ini kadang-kadang kalau satu kelompoknya ada yang nggak asik, saya nggak tahu dia mau karakternya seperti ibu ya. Tapi ya di sini enggak, insya Allah ibu-ibu yang di luar. Ya, jadi teman satu kelompok tuh kadang jadi pengaruh, kita tuh butuh kesabaran. Ya, mau datang aja tuh, ada dia, males. Ustazah, saya mau ganti kelompok aja, kenapa? Nggak mau satu kelompok sama dia. Kemudian pelayanan lembaga, ya barangkali kita belajar di sebuah lembaga yang pelayanannya juga masih ya butuh banyak perbaikan, itu juga harus kita sabar. Ya, jangan gara-gara ada pelayanan lembaga yang kurang mengenakan buat kita, kemudian kita jadi mundur, ya nggak semangat buat belajar. Kemudian faktor yang ketiga yang membutuhkan kesabaran kita adalah ada pembimbing yang setidaknya ada 2, terlalu tegas atau terlalu sabar. Ya, memang ini cocok-cocokan. Dapat pembimbing yang terlalu tegas, ya kan, kadang membuat kita nggak semangat, kadang membuat kita putus asa. Ya, baca ini salah, begini salah, maunya gimana sih Ustazah? Salah terus, gitu kan. Harus sabar. Ketemu guru yang sabar, kayaknya Ustadz kalau saya baca nggak dibetul-betulin nih, Ustadz bener gak sih? Ya bukan begitu, ya. Kita sikoh aja. Insya Allah Ustadznya tahu nih mana yang harus dibetulkan, mana yang enggak, bertahap. Ya, jadi kadang ketemu pembimbing, ketemu guru yang terlalu tegas, itu kita gimana? Yang terlalu sabar juga gimana? Harus sabar. Ya, harus sabar. Kalau dulu kata kiainya anak di pondok saya itu, ya kalau ketika anak sudah diserahkan ke pondok, ya ibaratnya kepada pembimbing, ya sudah, ya diserahkan saja. Maksudnya mau diapain, udah terima aja. Kalau misalkan ketemu ustazahnya yang galak, yang tegas, sudah terima aja. Ibaratnya kita kalau belajar ini seperti mayat katanya. Mau dibolak-balik, mau diapain, ya sudah terima aja. Ya, alhamdulillah anak saya itu dengan izin Allah, Bapak Ibu, ya di angkatan dia itu kelas 6 sudah selesai 30 juz. Ya, satu angkatan yang sudah selesai duluan baru dia. Ya. Karena saya ingat betul kata kiainya,
Pokoknya Bapak Ibu kalau sudah menyerahkan kepada kami, sudah dengan ikhlas gitu. Ya, dengan ikhlas saja. Ya, dikasih gambar seperti mayat. Mayat itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Mau dibolak-balik mau apa, udah ikutin aja gitu. Ya, nah seperti itu. Baik, yang berikutnya yang membutuhkan agar kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam tahsin tilawah adalah bekal yang cukup. Menuntut ilmu butuh pengorbanan harta, bulughatun, bekal, terutama harta. Ya. Dan kita tahu bahwa ya kisah para ulama, Ibnu Qasim mengatakan mencari ilmu juga menyebabkan Imam Malik itu membongkar atap rumahnya dan menjual kayunya. Jadi beliau mengisahkan bagaimana Imam Malik, seorang imam yang besar, itu untuk menuntut ilmu itu juga membongkar atap rumahnya, kayunya dijual. Ya, untuk apa? Untuk bekal, mungkin beli kitabnya, ya, mungkin buat perjalanannya, mungkin buat membeli penanya, ya, seperti itu. Nah, ketika beliau sudah banyak ilmunya, maka otomatis dunia menghampiri dia. Ya, kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, ya, Imam Syafi'i itu beliau mengatakan tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang siap bangkrut. Ya. Artinya untuk menggambarkan bahwa menuntut ilmu apapun ya butuh bekal gitu ya. Bekalnya berapa ya tergantung kebutuhannya seperti itu. Ya buatnya tadi. Ya. Oleh karenanya ketika kita ada beasiswa belajar, itu pun sekalipun dapat beasiswa kita kan butuh bekal juga ya. Ongkos ke lokasinya, kemudian apa? Kita beli kitabnya, segala macam. Kalau dia online, kita beli pulsanya, misalkan. Tetap membutuhkan harta, artinya membutuhkan kesiapan pengorbanan sedikit dari ilmu, sedikit dari harta yang kita miliki. Ya. Begitupun Imam Subah, barang siapa yang menuntut ilmu hadis, belajar agama, maka akan bangkrut. Ini pembahasannya ini banget ya. Padahal sih nggak sampai bangkrut-bangkrut banget, tapi untuk menggambarkan bahwa betapa nuntut ilmu agama itu ya butuh bekal. Ya. Ini kadang sudah difasilitasi gitu ya, tinggal datang, nggak usah bayar, rumahnya deket, ya kan, tinggal satu langkah langsung pintu masjid, ibaratnya. Udah gitu dikasih minuman, ada snacknya juga, ya Allah enak banget tuh Pak, belajarnya nggak bayar, nggak usah mikirin, udah tinggal datang aja, ya, tempatnya AC, ada minumannya, ada snacknya, kurang apa tuh? Fabi ayala irobikuma ukadziban tuh, nikmat Tuhan kamu apalagi kamu dustakan, ya seperti ayat yang tadi Pak Haji baca itu, kalau udah begitu apalagi gitu kan. Nah berikutnya. Nah ini, walaupun kita dapat beasiswa, tetap membutuhkan pengorbanan harta. Paling nggak buat bekal beli kitab, beli alat tulis atau pulsa. Baik, berikutnya. Ilmu agama lebih utama daripada harta, sebab ilmu agama adalah warisan para nabi. Agama akan menjaga pemiliknya, kalau harta justru kita yang menjaga. Ya, ilmu yang bermanfaat diberikan kepada hambanya yang soleh. Ilmu agama akan memberikan manfaat kepada pemiliknya meskipun sudah meninggal dunia. Ya, ilmu agama akan membuat pemiliknya bertambah rasa takut kepada Allah dan diangkat derajatnya setiap kali bertambah ilmunya. Ini keutamaan bagaimana kita enggak sayang-sayang kalau memang harus kemudian mengeluarkan sedikit harta kita untuk menuntut ilmu agama khususnya. Ya. Sebab apa? Kalau harta kita yang harus menjaga, tapi ilmu agama yang kita dapatkan Bapak Ibu itu nantinya akan menjaga kita. Ya. Jadi ilmu agama yang kita pelajari, apalagi ilmu Al-Qur'an, itu yang akan menjaga diri kita. Bahkan akan diangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Baik, berikutnya adalah yang kelima, ya. Wa irsadu ustadzin, butuh bimbingan guru. Ya. Semua apapun bidangnya butuh bimbingan guru. Kita mau senam aja nih kalau biar benar, itu kan ada ininya, instruktur. Sebab apa? Nanti kalau salah gerak bisa malah ini.
Bener nggak? Ya kan, seleo itu yang namanya senam, ya. Apalagi mau renang, mau main bola, ya. Apalagi semua butuh bimbingan guru. Apalagi kita belajar agama, belajar baca Quran, butuh bimbingan guru. Ya, ini pernah saya sampaikan bahwa wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhil qur'ana athimu li annahu bihi ila wa anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya, sebab tajwid itu, Quran itu turun dengan tajwid sampai kepada kita dengan tajwid, maka harus kita belajarnya dengan seorang guru. Berikutnya, nah kita lihat ini runtutan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan tajwid kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan tajwid. Nabi Muhammad mengajarkan para sahabat dengan tajwid juga, ya, dengan talaqi. Ya, sahabat mengajarkan disebar ke seluruh penjuru dunia dengan tajwid. Sampai sekarang, ya, para ustadz kita, para kiai kita, para ulama kita mengajarkan kita baca Quran juga dengan tajwid. Baik, berikutnya. Nah, ini barangkali sepanjang kami terlibat dalam proses belajar mengajarkan Al-Quran, ya. Ya, ini ada nggak baku, ya, sepanjang pengamatan dan pengalaman kami, sependek kami untuk dalam pembelajaran Al-Quran, ini kriteria guru Al-Quran yang direkomendasikan. Yang pertama, memiliki sanad, ya, yang bersambung ke Rasulullah SAW. Apa itu sanad? Maksudnya adalah dia dapat pengakuan bacaannya, ya. Pernah sering dengar sanad, ya? Kalau sanad hadis itu kita belajar kepada seorang guru hadis yang dia juga sudah belajar hadis itu kepada gurunya terus nyambung kepada penulis kitab hadisnya. Kalau Quran juga seperti itu. Kita belajar guru yang bersanad, maksudnya kita belajar pada guru yang guru ini sudah, ya, belajar pada gurunya, terus guru-gurunya terus sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Itu nanti ada silsilah sanadnya, ya, nama-nama gurunya tercatat. Ibaratnya kalau misalkan dia nasabnya, ya, nasab keturunan itu jelas, ya. Nah, kalau dalam Quran itu juga nasabnya, silsilah sanadnya jelas. Ini idealnya yang direkomendasikan. Karena orang mendapatkan sanad itu dalam Quran, Bapak Ibu, ternyata nggak mudah. Dia harus hafal 30 juz, harus lancar, kemudian siap dites. Bacaannya juga standar tajwid. Kalau gurunya belum redho kepada dia, ya dia belum dapat sanad walaupun sudah hafal. Kemudian ada juga sanad yang namanya selain hafalan dengan sanad baca bin nadhor, dengan baca lewat mushaf, ya, baca Al-Fatihah sampai Anas di depan guru, dikoreksi satu-satu bacaan kita sampai gurunya ridho bacaan dia, baru dapat sanad, ya. Ini terutama ulama yang mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, hanya memberikan sanad kepada para penuntut ilmu yang hafal 30 juz tanpa salah, tajwidnya bagus, ya. Kalau ulama sekarang, ya, beristihad bisa memberikan sanad dengan melihat mushaf. Caranya apa? Tadi baca mushaf dari Al-Fatihah sampai Anas, ya. Itu kan ada berapa halaman tuh Bapak Ibu Al-Quran? Ada berapa halaman? Tuh kan halamannya aja belum hafal. Gimana ayat-ayatnya? Bapak Ibu, kita walaupun belum hafal nih, ya, kita hafalkan dulu yang gampang-gampang. Pertama, ayatnya berapa jumlahnya? Quran berapa juz? Berapa surat? 114. Berapa ayat? 6.000? 6.236. Ada lagi? Ya, jadi ada 6.000 lebih. Tapi yang pasnya buat riwayat yang kita pelajari hari ini itu 6.236 ayat. Ya. Sebab nanti kalau kita belajar lebih dalam lagi, Ibu, itu jumlah ayat berbeda-beda, ya. Ada 6.236, ada 6.000 yang lain lagi.
Nah, untuk yang kita pelajari ini yang banyak dipakai kaum muslimin itu jumlahnya tadi betul 6.236. Nah, di mushaf kita ini itu kalau ini ada mushaf-mushaf tertentu itu ditulis jumlah ayatnya 6.236 itu ada gitu ya. Belum pernah lihat ya. Nah, itu kadang ada di halaman belakangnya gitu ya, tapi nggak semua mushaf ya. Nah, itu jumlah ayatnya 6.236. Halamannya berapa? Ya, halamannya berapa? Nah, ini Quran sudah standar pojok semua Bapak Ibu, gampang banget ya. Satu juz itu 20 lembar. 20 lembar. 20 halaman. Ya, 20 halaman. Artinya 10 lembar. Nah, 10 lembar dikali berapa juz tadi? 30 berarti? Nah, 600-an berarti ya. Iya, berarti kan 20 halaman dikali 30, 600 ya. Berarti 600 lebih dikit gitu ya. Ada di HP Pak Ji. 604 halaman ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada berapa baris satu halamannya? 15. Hah? Betul ada 15. Ya, ada 15 baris setiap halamannya. Jadi Quran pojok 15 kan sudah standar. Kalau dulu Quran yang masih punya Quran lama kita itu belum standar pojok. Ya, jumlah barisnya itu nggak sama. Kemudian setiap pojoknya juga kadang ayatnya itu nggak pas satu ayat, masih nyangkut di halaman berikutnya. Nah, sekarang sudah pojok semua. Ya. Ada berapa hizab? Hizab itu apa, Ustaz? Ya, nanti kalau Quran yang Utsmani atau Quran yang Indonesia itu kadang-kadang ada hizabnya Bapak Ibu. Ya, ada bagian. Ya, setiap satu juz itu ada 2 hizab. Setiap satu hizab dibagi 4 bagian. Dulu para salafus saleh kalau hafal Quran, baca Quran, dia patungannya hizab. Ya, hizab keberapa nih? Nah, kalau Quran kita pakai ain. Ada berapa ain? Ada banyak. Ainnya banyak ya, insyaallah ya. Ya. Nah, kemudian udah hafal belum urutan suratnya? Belum, ya udah, nggak usah dihafalin. Ya. Nah, dulu kata guru saya, ya, walaupun kita belum hafal semua, seenggaknya kita hafalin dulu nih Al-Quran. Apa jumlah ayatnya, juznya, ya, suratnya, kemudian ada berapa halaman, ya, kemudian kalau bisa surat-suratnya dulu. Mudah-mudahan nanti kalau ditanya sa Allah sudah hafal Quran belum? Sudah ya Allah, nama-nama suratnya doang. Itu kita punya hujah. Dikasih waktu 60 tahun, 50 tahun, ya 70 tahun belum hafal Quran juga. Paling nggak kita punya hujah, punya argumen nanti di sisi Allah. Ya Allah, saya sudah hafal nama-nama suratnya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus. Nah, hafal ayatnya dulu deh, ya. Nah, baik. Ini ini sudah banyak banget ya para peserta itu yang dia belum bisa mengambil sanad secara hafalan, dia mengambil sanad dengan cara baca. Ya, 604 kurang lebih halaman itu dia baca di hadapan gurunya dengan pembetulan tajwidnya segala macamnya, bacaan-bacanya khususnya segala macamnya. Selesai berapa bulan, berapa tahun nggak tahu, ya. Ketika ridho gurunya dikasih sanad. Nah, baik. Jadi yang pertama, guru Quran yang direkomendasikan adalah guru yang bersanad. Karena untuk mendapatkan sanad itu nggak mudah. Yang kedua, susah Ustadz, karena masih banyak orang yang belum bersanad. Oke, lapis pertama dari guru yang bersanad, maksudnya murid lapis pertamanya guru yang bersanad. Susah juga Ustadz. Ya udah, yang ketiga, guru yang lapis keduanya dari yang bersanad. Ibaratnya kalau misalkan dari dari Rasul ya, ada Rasul, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Generasi 4 itu yang paling oke, ya kan, khairul qurun, sebaik-baiknya generasi kan 4 generasi itu, ya. Nah, itu barangkali bisa begitu. Nah, ini yang sangat direkomendasikan, ya. Yang berikutnya adalah, ya, jika surat ditemui
yang di atas, maka belajarlah kepada guru yang masih aktif talaki. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sebaiknya cari guru yang masih aktif talaki. Maksudnya kalau dia belum berada di lapis kedua, belum berada di lapis pertama, apalagi dia belum bersanad, maka hendaknya kita cari guru yang masih aktif talaki, masih berguru, maksudnya begitu, masih aktif. Jangan merasa puas. Saya tulis jangan merasa puas ketika kita belajar kepada seorang guru yang hanya mengandalkan mushaf. Sebab sebagian ulama mengatakan la taqra'il Qur'ana 'alal mushafiyyin. Janganlah kamu baca Al-Qur'an kepada 'alal mushafiyyin, kepada orang yang hanya mengandalkan mushaf. Sementara mohon maaf, dia sendiri belum bertalaki kepada gurunya sampai selesai. Maka ini menjadi sebuah koreksi juga buat saya pribadi, kepada teman-teman guru semua. Ayo, kalau kita sudah dipercaya sama Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar Al-Qur'an, ya, pengajar tahsin tilawah Al-Qur'an, ayo kita upgrade diri kita. Kita juga mengajarkan, kita juga belajar. Kapan selesainya? Ya patokannya kalau kita guru Quran, ya kita selesai Al-Fatihah sampai Anas depan guru kita. Seperti itu, ya. Itu sudah konsekuensinya seperti itu. Ya. Ya, ini dari zaman dulu ini para ulama sudah mengatakan la taqra'il Qur'ana 'alal mushafiyyin, ya. Jangan kamu baca Quran kepada orang yang hanya menggunakan mushaf. Ini juga menjadi sebuah ya teguran kepada saya, teman-teman guru, ya ayo kita tetap belajar, jangan berhenti. Ya, patokannya tadi, kapan berhentinya Ustaz? Ya minimal kita selesai Al-Fatihah sampai Anas depan guru kita. Walaupun dengan baca Quran, dengan melihat mushaf, kalau belum dengan hafalan. Baik, berikutnya adalah waktu yang lama. Berapa lama kita menuntaskan pendidikan formal Bapak Ibu? Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, belum yang S2, S3 segala macam. Ya. Belum kalau misalkan sebelum TK dia sudah sekolah, namanya apa sekarang? PAUD. Ya kan? Itu berapa tahun, kurang lebih berapa tahun nih Pak Haji? Ada 16 tahun kurang lebih ya. Ya. Itu Masya Allah, untuk mendapatkan kita pendidikan formal saja kita begitu sabar, sungguh mau memahami namanya waktu yang lama, gitu kan? Tahunan kita, belasan tahun kita bersabar. Kemudian baca Quran 30 juz 600 halaman, maunya cepat-cepat. Kalau dipilih ikuti kurs bimbingan baca Al-Quran, ya. Yang cepat bisa atau yang lama, yang bagus. Tapi waktunya nggak tahu. Maunya yang cepat Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Kita bisa baca Quran bagus, suaranya bagus, tajwidnya hanya 3 bulan. Ya, ibu belajar pada makhluk gaib aja. Ya. Jadi waktu yang lama ini memang waktu zamanin itu sudah karakter, sudah syarat. Kalau kita mendapatkan sebuah ilmu, ya butuh waktu, gitu kan. Berapa lamanya? Ya itu masing-masing tiap orang berbeda. Kesediaan waktunya, kemampuan dia dalam pengucapan, rajinnya dia, itu masing-masing berbeda. Mohon maaf Bapak Ibu. Sekarang ini penghafal Quran banyak yang dari kalangan orang pekerja. Ada manajer keuangan itu bisa hafal Quran. Saya pernah ketemu, dia setoran kepada saya. Dia kerja di keuangan, masih aktif PNS. Itu hafal Quran lancar banget Bapak Ibu. Kalau saya kan memang fokus di sini gitu ya, wajar. Tapi kalau dia seorang pekerja, orang keuangan, kok bisa ya hafal Quran lancar begini? Tajwid juga bagus. Saya kadang-kadang, Masya Allah. Artinya gini, artinya bahwa ya Allah bisa kasih kepada siapapun gitu. Semua punya kesempatan yang sama, tinggal kita mau apa enggak gitu loh. Ya. Bahkan ibu-ibu dicondet, mohon maaf, ada yang udah selesai hafalan 30 juz itu di usia 50 ke atas dicondet di tempat guru saya. Artinya apa? Dia sudah melalui waktu yang lama memahami hal itu dan mau bersabar, mau sungguh-sungguh gitu ya. Ini saya doakan Bapak Ibu sekalian ya, semuanya yang hadir bisa selesai khatam depan guru Al-Fatihah sampai Anas. Ya, bacanya dulu aja nggak apa-apa. Ya, baca kalau belum hafalan bacanya dulu dari Al-Fatihah sampai Anas. Berapa tahun selesainya Ustaz? Gak usah hitung tahunnya, udah jalanin aja Bismillah. Ya, saya baca 1 halaman aja lama,
apalagi diperbaikin. Wah, nggak kebayang waktunya Ustaz. Udah Ibu nggak usah dibikin Bu, ya. Kita nggak dituntut sempurna selesainya. Nanti yang ditanya sama Allah, kamu di dunia ngapain? Ya, sudah ada tempat belajar, sudah ada guru, tempat yang nyaman, tinggal datang doang, ya kan? Baca Quran dapat pahala lagi. Kalau kita terbata-bata susah pengucapan, ajron, 2 pahala. Tuh, mau apa lagi? Kalau bacaannya bagus, derajatnya naik. Kalau terbata-bata susah banget, ajron, 2 pahala. Masih nggak mau lagi. Tuh, kan seperti itu. Ya, nanti kalau ketemu Allah, ya Allah, ya saya meninggal dalam kondisi belajar Al-Quran, belum selesai. Engkau mau tahu, ya Engkau maha tahu ya Allah. Ya, kita bisa berhujjah, ya seperti itu. Baik. Ya ini kurang lebih ya. Berikutnya target belajar tahsin. Nah ini penting sepanjang kami terlibat dalam belajar mengajar Al-Quran, maka setidaknya kami membuat 3 target. Target jangka pendek, Bapak Ibu, ini yang penting bisa baca Quran. Kemudian bebas dari kesalahan yang fatal, lahan jali. Ini dulu, ya nggak usah teori dulu. Ya, ini sepanjang kami ini ya terlibat ya. Mungkin pengalaman itu berbeda. Jadi yang pertama adalah target jangka pendek kita bisa baca Quran. Yang tadinya belum kenal huruf jadi kenal huruf. Yang hurufnya kemudian masih tertukar jadi nggak tertukar hurufnya. Ya, kemudian bebas dari kesalahan yang fatal. Apa saya pernah bahas yang sebelumnya? Panjang pendek 2 harokat jadi 1 itu kesalahan fatal. Ya, hurufnya tertukar kesalahan fatal. Ya, nah jadi itu dulu fokusnya. Alam taro kaifa. Nah ini masih kesalahan fatal. Tapi kalau begini bacanya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu udah benar. Walaupun terbata-bata, walaupun masih putus-putus, gak apa-apa, bertahap. Ketimbang tadi alam taro kaifa panjang semua padahal pendek. Mohon maaf ya. Ya. Nah, jadi fokusnya ke situ dulu. Ya. An'amta an-ngamta an'amta an-ngamta. Itu dulu diperbaikin tuh. Ya, itu dulu. Ya, jadi yang penting bisa baca Quran walaupun terbata-bata, terputus-putus nggak apa-apa. Kemudian bebas dari kesalahan yang jali, yang fatal. Jangka menengah, kemudian kita targetkan bisa lancar baca Quran. Yang tadinya masih terbata-bata, pandangan mata kita masih terbatas, jaraknya, sampai nanti kita satu mata ini bisa segini kelihatan gitu loh, ya. Tapi kalau kita masih terbata-bata, kadang-kadang baru segini kelihatannya kan, ya belum selesai ini, nah gitu, lancar. Yang kedua kita lancar baca Quran, kemudian bebas dari kesalahan yang samar. Kesalahan yang samar ini hanya bisa dideteksi oleh guru yang sangat detil pemahamannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya kurang sofir, kurang tipis, kurang desis, haknya kurang hamesnya, itu kesalahan yang samar. Nah, kalau saya biasanya itu kalau bacaannya masih panjang pendeknya masih kurang atau kurang tepat, itu nanti dulu belakangan. Yang penting tadi kesalahan fatalnya diperbaiki, kalau sudah baru nanti perbaikan sifatnya dibagusin. Ya. Itu tahapannya. Ya. Jadi masih panjang pendeknya masih salah, kemudian sifat-sifatnya dihajar juga, mumet juga kita kan. Panjang pendek aja masih begini, ya sifat-sifatnya dihajar lagi. Aduh, susah banget nih kayaknya nih. Nah ini tahapannya. Yang ketiga adalah jangka panjang nanti, ya Bapak Ibu bisa selesai baca Quran, ya sudah lancar bacaannya, nggak terbata-bata, ya kesalahan yang fatal udah nggak ada. Kalau diketok sekali, dia tahu salahnya. Nah itu ciri-ciri kita sudah bisa. Kalau diketok, tahu salahnya di sini. Nah itu ciri-cirinya udah bisa. Kalau diketok sampai 3 kali, nggak paham ya salah yang mana. Saya udah bener Ustaz. Ini yang salah. Oh ini itu berarti belum. Ya. Nah kalau sudah lancar,
kesalahan yang fatalnya udah nggak ada, walaupun ada nanti diketok begini dia paham. Targetkan dalam seumur hidup kita Bapak Ibu ya, selesai baca Quran di hadapan guru dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau sudah lancar mau ngapain lagi Bapak Ibu? Naikin lagi target gitu loh. Ya kan? Selesai. Ya. Sebab kalau ditanya, mohon maaf, siapa yang sudah selesai baca Quran di depan guru Al-Fatihah sampai An-Nas? Bisa jadi masih banyak yang belum. Karena tadi, ya mungkin pernah dulu ketika kita masih kecil, ya. Tapi kecil itu kadang-kadang kita lupa juga, bener apa enggak bacanya? Kita nggak tahu, masih kecil gitu kan. Nah, sekarang ini, gitu kan. Yang berikutnya adalah kita menghafal juz amma atau surat-surat pilihan, ayat-ayat pilihan. Itu buat bekal kita ketika sholat sunnah sendirian, ya. Kan banyaknya ayat pilihan, ya. Surat-surat pilihan kita hafalkan. Sudah lancar, tajwidnya udah lumayan, mau ngapain lagi? Kan begitu. Yang ketiga, baru mempelajari Matan Jazariyah Tuhfatul Atfal. Ini kitab tajwid yang isinya sajak-sajak ya, seperti puisi, ya isinya tentang tajwid lebih detail, ya. Ini baru tahapan ketiga, ya. Walaupun di beberapa tempat bisa saja, makanya saya tempatin di ketiga. Kalau tempatin di awal tambah mumet, gitu ya. Maka saya tempatin di ketiga. Kenapa? Sudah lancar, ya kan? Bacanya udah bagus. Mau ngapain lagi? Belajar, ayo. Kitab tajwid aslinya, Jazariyah Tuhfatul Atfal. Nah, makanya saya tempatkan ketiga, jangka panjang. Setelah yang tahapan jangka pendek, menengah, jangka panjang, baru kita tingkatannya lebih ini lagi. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, ya, tahapan target belajar kita. Yang berikutnya, nah ini saya kasih kesimpulannya. Berikutnya adalah ini tentang bagaimana para ulama ya mengatakan ya, tentang waktu yang panjang. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntut ilmu dari boyan hingga yang lahat. Imam Ahmad ditanya, ilama tawa anta mal mahbaroh, kamu sampai kapan sih bersama tinta ini? Gitu kan? Ma'al mahbaroh ilal makbaroh. Saya bersama tinta ini maksudnya buat nutut ilmu itu sampai makbaroh, sampai ke liang kubur, gitu kan. Maksudnya apa? Untuk menggambarkan nutut ilmu ya terus, gitu. Jangan berhenti, ya. Selama masih ada umur, ada kesempatan, terus nuntut ilmu, ya. Berikutnya adalah, udah habis ya. Nih, bagaimana gambaran talaki para ulama dahulu kepada gurunya, ya. Mujahid bin Jabar, pakar tafsir dari Quran, dari kalangan tabi'in, menyotorkan hafalan kepada Ibnu Abbas sekitar 30 kali khatam. Ya, ini seorang pakar tafsir dari tabi'in setor kepada sahabat yang bernama Ibnu Abbas 30 kali khatam. Ya, sekali khatam aja berapa lama? Tapi sekarang sudah banyak ya anak-anak kita yang hafal Quran tuh seharian tuh bisa selesai 30 juz dengan hafalan. Ya. Nah, setidaknya kalau misalkan bisa sekali dia setoran kan berarti 30 hari tuh ya. Ya iya kalau misalkan 30 hari. Tapi kalau misalkan butuh waktu berapa lama, kan tambah lagi. Seperti itu ya. Imam Qalun berguru pada Imam Nafi selama 20 tahun. Sampai Imam Nafi berkata pada Imam Qalun, sampai kapan engkau talaki padaku? Kamu duduk di sana aja, nanti aku kirim murid buat kamu. Ya, ini guru ibaratnya sampai bosan kepada muridnya. 20 tahun dia talaki. Ya. Sampai gurunya bosan, kamu mau sampai kapan belajar sama saya? Ini kan kadang tidak beda ya, yang bosan muridnya. Bosan Ustaz, sama Ustaz mulu. Jadi kalau dulu ini sampai gurunya yang bosan. Kata Imam Nafi, kamu sampai kapan belajar? Ya udah kamu di sana deh, saya kirim murid. Ya, kalau sekarang yang bosan siapa? Muridnya belum selesai belajar, belum sampai khatam sudah bosan. Itu bedanya kita sama kita dahulu ya. Baik, nah ini apa kesimpulannya Bapak Ibu sekalian ya, bahwasanya tadi ada 6 ya, dibutuhkan apa tadi Pak Haji? Kecerdasan yang bisa kita latih ya, yang belum kita bisa miliki kita bisa kita latih, kemudian ada kesungguhan, kesabaran, bekal yang cukup, bimbingan guru, waktu yang lama, tentu ini berbeda setiap orang ya.
Kalau semakin dia cepat rajin, doanya kuat sama Allah, banyak latihan, insya Allah waktunya juga cepat. Makanya nggak saya tulis harus segini, tangkat pendek enggak. Setiap orang berbeda. Baik, terakhir mudah-mudahan Allah SWT ya, memberikan pada kita semua kekuatan lahir dan batin, kesabaran agar kita bisa istiqomah ya bersama dengan halaqah Quran kita, kepada majelis Al-Quran kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pada kita anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mereka menjadi adalah ahlul Quran. Ibu niatkan, bapak niatkan, minta doa kepada Allah. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun kita masih terbata-bata, kita masih susah baca Quran, kita belum rajin baca Quran, minta kepada Allah salah satu anak keturunan kita hafal Quran. Ya, kita nggak tahu nanti keturunannya di mana, langsung dari kita sekarang atau nanti cucu kita atau cicit kita nggak tahu. Tapi doa dulu. Ya, ini suruh doa aja susah banget. Doa doang. Ya, jadi doa dulu Bapak Ibu. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Quran. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Quran. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu ya. Udah masuk ya? Salat dulu, Mas.